Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Paulina, kelas 3A PGSD. Ini adalah UTS Pengetahuan Budaya Bugis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asal-usul Bugis berasal dari kata Bugi yang berarti orang Bugis. Bugi merujuk pada raja pertama dari kerajaan Cina yang ada di Pamanna, Kabupaten Wajo. Raja tersebut bernama Lasatun Bugi. Nenek moyang suku Bugis berasal dari suku Melayu Deutro atau Melayu Muda. Kelompok etnis ini masuk ke tanah air melalui daerah Asia yaitu Semenanjung Yunan. Orang Bugis memiliki kecenderungan menamakan diri mereka berdasarkan nama pemimpin mereka. Oleh sebab itu, terbentuklah kata Teugi yang berarti pengikut Raja Lasatun Bugi. Raja Lasatun Bugi memiliki keturunan bernama Lagaligo. Ia adalah seorang penulis dengan karya sastra besar di dunia. Jumlahnya lebih dari 9.000 halaman. Karya yang terkenal antara lain Saweri Gading Ofunna Were, artinya yang dipertuan di Were. Karya ini berisi tentang tradisi masyarakat Bugis. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan suku Bugis. Kelompok etnik Bugis mengalami perkembangan dan membentuk beberapa kerajaan. Beberapa kerajaan pada masa Bugis klasik di antaranya adalah Kerajaan Bone, Wajo, Lu, Supa, Sopeng, Sawitu, Sidenreng, dan Lapang. Kemudian sejarah kerajaan suku Bugis. Kerajaan tertua di Sulawesi Selatan adalah Kedatuan Luwu. Kerajaan ini menjadi asal dari kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang kemudian menjadi kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa. Selain kerajaan-kerajaan besar tersebut, ada pula Kerajaan Mandar, Rapang, Sidenreng, Wajo, dan Sopeng. Selanjutnya adalah masuknya Islam di Bugis. Islam masuk ke dalam masyarakat suku Bugis pada abad ke-17. Saat itu datang penyiar agama Islam yang berasal dari Minangkabau. Ia diutus oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Para penyiar agama Islam ini adalah Abdul Makmur atau Datuk Ribandang yang berhasil mengislamkan wilayah Goa dan Tallo. Kemudian ada Sulaiman atau Datuk Patimang yang menyebarkan agama Islam di Luwu. Selanjutnya yang terakhir adalah Nudia Aryani atau Datuk Ritiro yang menyebarkan agama Islam di Bulukumba. Kemudian kita masuk pada kesenian suku Bugis. Suku Bugis memiliki kesenian yang cukup kaya dan beragam, terutama kesenian yang menonjol adalah seni tari dan seni musik. Seni tari contohnya adalah tari padupa. Tari ini digunakan untuk menyambut tamu. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas tamu yang datang atau sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang datang. Kemudian tari Pakarena. Tari ini memberikan kesan kelembutan. Hal tersebut mencerminkan watak perempuan yang lembut, sopan, serta patuh dan hormat pada laki-laki, terutama pada suaminya. Pakarena berarti main dan merupakan pencerminan sifat lemah lembut dan sopan dari seorang wanita. Kemudian masih banyak tarian yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis berbentuk panggung dan biasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk kalangan atas dan untuk kalangan bawah. Untuk kalangan atas atau para raja biasa disebut sauraja, sedangkan untuk kalangan biasa atau yang bertempat tinggal di situ adalah masyarakat biasa disebut bola. Kemudian yang terakhir adalah pakaian suku Bugis.
Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didorong oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Baju bodo artinya pendek, yang berlengan pendek dan biasanya menggunakan sehelai sarung pada bagian bawahnya. Ya, itulah hasil pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.